menjelaskan tauhid, menjelaskan tentang Tuhan, itu hak Jibril, bukan hak kita gitu loh. Hak Jibril itu di Quran kan sudah jelas, sing duwe hak menjelaskan tentang tauhid, tentang ketuhanan itu Jibril gitu. Cara negur itu karena mengetahui hak dan mengetahui kewajiban. Pak Mardi, aku tak mundur ya, aku arepe sholat. Ning jane iki ngelingke Pak Mardi kan gitu. Aku tak sholat ya, aku duwe guru wis terikat janji kan untuk menjalankan sholat. Ke Pak Mardi juga, aku ya murid podo kan gitu kan. Cara negur tuh begitu, ora kok di Mardi sholat. Towek merah sholat mesti ngamuk gitu loh. Ini metode nih gitu loh. Makanya ada orang ditijak, ayo Jumatan wis tahu biasanya Pak Surono nih dijak Jumatan jawabannya ngono iki. Mbah Surono, ayo sholat wis tahu. Wae kayak enek ta. Ngerasani jenenge. Kembali. Jadi permohonan ja'alak wa kasakol batil sebagai sebuah permohonan yusbih mubahalah. Yusbih itu pemurnian, pembersihan. Ya, pembersihan. Doa ja'alak wa zakal batil, yusbih ja'alak wa zakal batil. Dan dalam keyakinan kita petunjuk dari guru, dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai pada titik sekarang bahwa rialat riado dan mujadah puji wali kutub yang merupakan pakune jagat, yang merupakan patoke jagat bersama dengan wali yang jaga tepis bering jagat ini diajak supaya jagat enggak goncang. Maka puji wali kutub, itu ke zaman biyen, kenapa enggak pernah terbongkar, kenapa enggak ada hadisnya, golek ana jempalian enggak akan ketemu. Karena itu wasiat salah satu hujah Nabi Muhammad ke Imam Ali kan begitu secara lesan enggak dihadiskan, enggak. Kenapa? Karena puji wali kutub itu hanya dapat dilaksanakan jika ada imam zaman yang ada di antara hamba Allah yang ditugasi sebagai imam zaman. Jika tidak, bar gitu loh. Kalau yang mungkin melihat peristiwa tahun 2012 akan tahu banyak yang hilang kan karena enak sing wani puji wali kutub sendirian begitu. Puji wali kutub itu pakunya jagat, mengajak para wali yang jaga tepi jagat itu untuk terjaga dan kokohnya alam jagat ini. Namun ini dawuhnya dari guru kita melalui khawatib. Jadi guru dari sebelumnya ke guru itu tetap komunikasi. Secara fisik wis gondur, maka syariat adalah, makanya dikatakan alaikum bisunati wa sunatul khulafa ar-rasyidin. Imam zaman, khulafa ar-rasyidin itu imam zaman. Jadi setiap imam itu bisa menyesuaikan sunnah. Poso nyuwun ilmu zaman Nabi Muhammad itu 17 hari. Saiki mung 3 dino kan gitu toh. Kemudian disalahpahami Quran itu turun tanggal 17 Ramadan kan gitu. Sebenarnya itu kan inak ngzalnahu. Hu itu domir. Bukan kata benda. Hu itu domir, inak ngzalnahu. Ditunjukkan keberadaan dia. Lalu qadar itu makna dunia gitu loh ya.
Saya kembali. Jadi Puji Wali Kutub sementara waktu berhenti dulu. Ini petunjuk dari guru, dari guru-guru, petunjuk. Mandek dhisik. Dan cara menghentikannya cara menghentikan supaya nggak Puji Wali Kutub itu yang bagi saya yang sak dermo sih nggak enak itu caranya ngendek digawe loro gitu. Aduh, pemenit tahu ternyata sakitnya seperti itu nih gak tak pilih gitu lah. Wes rasah digelar-gelaran, wes rasah ini. Enggak kan kalau enggak. Dan alhamdulillah ini tadi kak wetenge kak longgar apa mergo gunung-gunung wis mulai. Itu Puji Wali Kutub. Itu kan zaman Nabi Ibrahim sudah menjadi satu ubudiyah khusus. Namun Bapak Ibu, bukan berarti ini mentolo, bukan berarti ini tidak kasihan. Saat mengumandangkan jarak wazakol batil, yusbih dikumandangkan, maka menghentikan realita itu Puji Wali Kutub itu rasional karena memunculkan partikel-partikel ilahiyah di jagat ini. Ya kadang kalau nggak mentologi piye, kalau mentologi gimana, tapi wong faktane itu wong mati, orang meninggal ki nek gak duwe ilmune mohon maaf, nek nggak kembali kepada Tuhan maksud saya begitu ya. Kalau nggak selamat, mati bayi atau mati tua atau mati nom ya padha wae lah. Menawa ya anguk mati nom gak kakean dosa. Mung ketoke sing yang ditinggalkan itu kaget, wong nom kok mati kan gitu saja. Tapi bagi yang meninggal mungkin alhamdulillah nek aku mati tuwek dosaku saya akeh. Di Bhagawat yang Krisna saat nuturi ke Arjuna kan itu. Dan tampaknya karakter penduduk bumi dalam melakukan tatanan kehidupan berdunia dirasa tidak sekedar abai terhadap kebenaran, meninggalkan kebenaran al-haq min rabbik. Lebih dari itu, telah ribuan tahun al-haq min rabbik selalu dikuyo-kuyo, dikoyak-koyak, yang mereka nggak pernah tahu ribuan tahun menjadi korban kan gitu, yang nggak pernah terdeteksi, selalu dimusuhi. Hampir semua para imam ini dibunuh. Apalagi sekarang posisi moral, mental sepertinya sudah mustahil untuk dilakukan pembenahan. Dekadensinya, anomalinya sudah sangat parah. Perubahan ini sudah harus bahkan mungkin revolusioner. Tapi bukan berarti kita sekali lagi skeptis atau benci, bukan. Kita hanya karena ketetapan. Sekali lagi bahwa bahkan kebenaran al-haq min rabbik dalam fakta sejarahnya ribuan tahun selalu ditempatkan dalam anggapan dan diprasangkai sebagai ancaman bagi pelaku-pelaku hegemoni politik kekuasaan. Padahal itu benar-benar sebenarnya prasangka saja. Secara batin kita memang seharusnya, karena al-awaldin ma'rifat, itu posisi ma'rifat itu kan kenal di dalam rasa hati. Tapi secara duhir, secara lahir, kita harus berbuat maslahah, kesalehan, kebaikan, kita tebarkan.
Sekali lagi bukan berarti mentolo dan kejam, namun hal ini sudah merupakan ketetapan darinya. Maka kami memohon mengangkat, kita mohon mengangkat yusbih mubahalah ja'al haq wa zaqal batil. Sebenarnya yusbih ja'al haq wa zaqal batil, tapi saya memohon ditambahi kalimat yusbih mubahalah ja'al haq wa zaqal batil. Berarti ben karuan sing jelas, sing ki pendapat ki norno ki muni bener dalil ngene sing ki ngene. Jadi wis monisan sistem mubahalah sekalian kan begitu kan. Ini kan titik sangat pemurnian, pembersihan. Maka sementara Puji Wali Kutub kita hentikan. Kemudian kita melakukan mujadah fida. Fida itu penebusan dan kesiapan menghadapi segala sesuatu kemungkinan, membentengi begitu loh. Fida, maka juga tidak menyepelekan fida. Begitu nggih? Ya. Petunjuk guru kita begini, padahal jika mujadah Puji Wali Kutub itu dihentikan, maka dapat dipastikan kegoncangan demi kegoncangan akan terjadi. Gejolak demi gejolak alam ini akan terus terjadi dan hanya akan berhenti jika Puji Wali Kutub dilakukan kembali. Jika Puji Wali Kutub berhenti, energi yang memutari jagat itu selama 40 hari. Setelah 40 hari dari puji yang pertama, 41 hari dari puji, maka terjadilah seperti mulai tercerabut paku-paku itu. Gunung-gunung mulai meletek kan begitu. Kemudian aura itu bukan hilang, tapi seperti akan hilang. Selama ilmu ada yang nggak akan hilang, paling tidak bagi yang pelaku ilmu. Itu saat setelah 100 hari. Itu akan jauh lebih parah. Kalau memang dawuh guru ini benar, setelah 40 hari, itu adalah tet seminggu yang lalu. 41 hari itu tet Puji Wali Kutub dihentikan, terjadi Turki itu pas 41 hari kan gitu. Kita contohkan begitu. Kemudian 90 harinya setelah Lebaran. Makanya kan banyak peramal itu yang pada Lebaran entah nanti jadi apa, kok ya untuk bocoran gitu loh ya. Tapi dia kan nggak tahu gitu ya. Setelah Lebaran akan banyak bencana, pertengahan tahun akan banyak bencana. Itu ketepatan pas 100 hari dihentikannya Puji Wali Kutub. Dulu Mbah Yai ngendikan, sok bencana nggih ngendhek Puji Wali Kutub le kan gitu. Mbah Yai bilang begitu. Enggak apa-apa, kita buka di kajian ya. Karena itu kan orang ini memang sanad silsilahnya kan jelas. Sanadnya kan guru-guru. Kemudian saya kembali kepada cerita Nabi Muhammad. Ribuan tahun semenjak Kanjeng Nabi Muhammad wafat, bahkan saat jenazahnya belum dikubur, umat Islam sudah bergejolak, berinterpretasi mencari siapa yang akan melanjutkan. Sebenarnya ini kalau ditelaah lebih lanjut, maka akan terkuak. Sebenarnya ini dilakukan kerangkanya untuk menutup kebenaran al-haqnya Tuhan. Perang Yamamah, perangnya para pemurtad yang diperangi Abu Bakar dan sebagainya, bla 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 begitu ya. Saya nggak berani cerita detail. Timbangane wengko saya cerita, wengko kok ngomah di musi wong akeh gitu ya. Lain waktu aja. Ya. Itu analisa para ahli sejarah
yang sekarang terekam itu adalah politik. Nabi Muhammad difahami tidak ada wasiat satupun tersirat ataupun tersurat menunjuk wakil kan gitu. Lah Quran ini jelas banget ya ayyuhalladzina amanu ya rasul balik ma unzila ilaka dan seterusnya bla 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 kan jelas banget. Tapi ini sudah dipetakan oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh kelompok globalis. Ini yang tidak kedeteksi sama sekali, tidak kedeteksi. Jadi ini saya loncat sejarah, saya nggak detailkan. Walaupun sejarah itu biasanya lebih asik kalau diceritakan ya. Ini gitu. Tapi banyak yang belum siap. Kemudian hal ini akhirnya di kemudian hari sampai saat ini menjadi pemahaman sebagian besar umat bahwa khalifah berkaitan dengan kekhilafahan. Khalifah itu imam, khilafah itu sistem, gitu ya, sistem komunitas itu sebagai sebuah khilafah. Kemudian khalifah dan kekhilafahan itu diposisikan sebagai politik kekuasaan dan kekuatan untuk ikut berebut kekuasaan, berpolitik. Agama telah terpelintir menjadi politisasi agama. Ini yang terjadi. Apakah awalnya begitu? Dari hasil para peneliti, hasilnya adalah politisasi agama telah memecah belah umat Islam. Kan gitu. Ya. Apalagi saat Abdul Wahab dan seterusnya di tahun sekitar 1200-1300 itu memunculkan Wahabiyah dan seterusnya. Tapi saya nggak ngomong subjek, maaf, nggak saya lanjutkan. Tapi saya hanya mengambil hikmahnya aja. Beberapa tokoh mengungkap kondisi awal politik Islam sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Ya. Beberapa tokoh saat ini telah mengungkap kondisi awal politik Islam sepeninggal Nabi Muhammad wafat. Sebagian yang lain abai dengan sejarah ini dan sebagiannya lagi alergi. Tidak, jangan diungkap. Berusaha untuk menutup, yang lainnya menutup sejarah ini. Mungkin kita nggak pernah tahu. Abu Bakar itu beberapa kali usaha untuk dibunuh atau diracun, walaupun terjadi pro kontra karena memang tidak meninggal dalam posisi dibunuh. Umar, kalau kita sering mendengar dari sana-sana itu dibunuh oleh Lu'lu', kan gitu. Siapa Lu'lu' begitu? Ya, sebenarnya yang membunuh itu adalah orang Yahudi yang ya orang Islam. Ya di balik itu bla 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 bla. Oke, saya nggak akan cerita, nanti saya kebablasan cerita. Kemudian Imam Ali juga dibunuh, Imam Hasan diracun, Imam Husain dibantai, Imam Zainal Abidin diseret dari Madinah sampai Yaman, sampai masuk hampir perbatasan dengan Persia. Itu jaraknya 763 km. Jadi jalan kaki ini ditali, terus kemudian digeret sama kuda. Jadi lari terus. Cerita itu ya Allah. Tapi kalau kita cerita ini langsung dituduh Syiah, padahal belas aku kira karo wong Syiah nek sing kenal belas. Memang ada ungkapan saat kehidupan awal seseorang tidak tertata dengan baik dan benar, maka saat sudah terlanjur salah, terlanjur rusak, membenahi dan mengembalikan kepada tatanan kefitrohan akan terasa sangat berat dan sulit, bahkan mungkin tampak mustahil. Tatanan wis kadung salah, membenahinya wangel.
Selagi ini retorika dan definisi serta deskripsi saja benarnya wangel. Di pikiran sampeyan wirid itu ya zikir ya wirid. Nggih napa mboten? Itu dibenahi ini ya wangel. Iki di badhe kempal zikiran. Zikir itu posisinya di hati nurani, mengingat Tuhan. Setelah mengenal Tuhannya, itu namanya zikir. Nek muni Allah itu wirid. Wangel ramlong ngene iki yang gitu. Pemancing contoh kan begitu. Wurdul Pastul Mawahibi, wirid itu sebagai dasar pijakan, sebagai tiker. Sampai enek wong bisnis gulung tikar, tapi itu omsetnya besar banget, padahal dia gulung tikar. Bisnis iki kloso di bisnis iki blonjo kloso, kemudian digulung kan gitu kan, gulung tikar. Tapi kita tidak bermaksud skeptis loh ya. Kehidupan jenengan harus bisa membedakan, ada kehidupan yang lahir, ada kehidupan yang batin. Itu tetap prinsip. Anda harus tahu. Jadi kita tidak berlaku radikal dan ekstrem, enggak, karena posisi iman yang berada di dalam batin, butiran iman yang berada di dalam batin itu pribadi, individu. Setelah memperoleh privasi yang begitu loh ya. Demikian pula dalam komunitas dan organisasi saat hegemoni telah mapan, maka mengakui dengan sadar rela tulus ikhlas menerima adanya pelurusan penataan dalam tatanan kebenaran akan terasa sangat berat, juga mustahil. Bisa jadi akalnya bisa menerima penjelasan-penjelasan itu, namun ikatan emosinya akan menolak. Apalagi jika tidak segolongan, tidak sekeluarga, tidak sekelompok, dianggap tidak beda paham. Hidupnya sudah dalam kendali emosi akibat fanatik, akibat kultus sudah keras dan membeku, akibat doktrin tanpa akal rasional nalar. Makanya kita minta kepada tim pendidikan untuk melatih generasi, melatih yang kita perlukan tuh melatih antri, melatih kebersihan, melatih nyapu, itu schedule dibuat untuk melatih. Kalau kembali kepada edukasi kepada anak, saya mohon jamaah bisa menjadi teladan. Jadi kalau nggak ke susu dan sebagainya pun, kalau seandainya nggak bisa ke kantor saat paling anaknya pulang, kalau nggak bisa pamit di kantor ya WA atau telepon ke bagian supaya nggak kebingungan. Saya berharap, karena kadang itu bagian piket itu ngeluhnya malah kepada jamaah, nek non jamaah malah cenderung tertib gitulah. Itu kan ironi namanya, nggih? Ya saya berharap begitu. Itu kan nggak mendukung. Kita tuh memerlukan anak-anak kita tuh untuk memiliki berpikir logis, rasional, nalar. Memang ini butuh kita latih. Satu lagi. Logis, rasional, nalar itu bersamaan. Sebab kadang sesuatu itu logis belum tentu rasional gitu ya. Logis belum tentu rasional. Objektif belum tentu valid gitu ya. Sesuatu yang semula tidak ada menjadi ada, itu kan logisnya, bener ya, itu logisnya. Tapi apakah itu rasional? Belum tentu. Rasional itu sudah ada elemen perencanaan.
Sudah ada elemen-elemen faktor yang menyertai gitu. Kalau meja ini semula nggak ada, kemudian menjadi ada, berarti ada tukang, dibuat oleh tukang. Padahal tukang itu nggak pernah membuat meja. Tukang itu nggak pernah membuat meja. Tukang itu hanya merakit meja yang benar. Kan gitu kan? Kenapa dikatakan merakit? Sebelum ada meja ini jadi, kayu ini sudah ada. Biasanya wite begitu ya, dirakit. Ya inilah sejarah Nabi Muhammad itu, pembunuhan demi pembunuhan, peperangan demi peperangan ya. Perang Jamal, perang Siffin, perang Yamamah, ya. Terus anomali-anomali yang lain kan luar biasa, hebat. Apalagi di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, itu luar biasa. Jadi kalau saya nggak akan cerita subjeknya, nyebut nama saya enggak gitu ya. Saya cuma akan cerita sebenarnya ada apa sih. Kemudian seperti Yazid itu kamar istrinya itu ratusan gitu ya, mendekati angka 700 gitu ya. Ini juga supaya mengantisipasi kita, jenengan dan anak-anak kita terkait dengan cuci otak khilafah. Terkait dengan cuci otak khilafah, banyak kampus yang telah terkontaminasi oleh khilafah. Apakah benar khilafah, khalifah itu ajaran Islam? Di organisasi besar seperti di Nahdliyin sudah mencanangkan bukan ajaran, tapi itu pun juga pro kontra. Gitu. Tapi sebenarnya seperti apa? Karena sejarah sepeninggal Nabi Muhammad wafat, kemudian terjadi Sakifah Bani Sa'idah sebelum Nabi Muhammad wafat. Kenapa sih harus Sakifah Bani Sa'idah itu terjadi? Kan gitu kan. Menyepakati kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Sistem khilafah dengan cita-citanya sekarang ini, itu mereka berpikir supaya umat Islam jaya kembali, supaya umat Islam itu keemasan kembali. Benarkah ada sistem itu setelah Nabi Muhammad? Jamus Kalimosodo dulu. Season akhir setelah cerita sejarah. Tapi saya nggak berani detail ya. Engkau di salah pahami wong akeh. Tidak ada orang Eropa yang Islam itu karena baik Islam, nggak ada. Sekarang tuh orang Eropa itu banyak yang Islam, itu imigran semua.